yang berkaitan keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahiran wa batinan. Dan khusus para jemaah yang aktif, yang juga selalu memikirkan kemajuan muslimah ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan rezekinya. Para donatur-donaturnya, semoga Allah berikan kemudahan di dalam menjalani hidupnya dalam keadaan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan-kesulitannya, permasalahan-permasalahannya Allah berikan jalan keluar. Apabila memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa melunasinya dengan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya. Dimanapun mereka berada, semoga mereka selalu dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjauhi segala kemaksiatan. Walaupun kita tanpa pengawasan kita, semoga mereka dalam keadaan Islam, imannya teguh di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tanggung biaya pendidikannya sampai selesai hingga meraih cita-cita mereka. Ya Allah, dan apabila kita semua dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Keturunan-keturunan kita semua menjadi keturunan yang saleh dan salehah, yang musleh dan musleha, yang selalu berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat kebaikan yang selaras dengan agamanya. Syai'ul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga suami-suaminya semuanya Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan. Usahanya Allah lancarkan, Allah berkahi. Yang sedang buka usaha, ibu-ibu, semoga Allah berkahi, lancarkan semua usahanya, Allah berkahi, Allah majukan semuanya usahanya. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ngantuknya panjenengan apa namanya ya, dipaksa-paksa bisa haji. Sulit memang sore-sore begini. Jangankan jenengan, yang ngajar juga sulit. Apalagi habis ini maurid ngisi, habis itu ngisi lagi isya. Maurid di blok E, jadi pulang sebentar langsung ambil kitab, berangkat lagi ke blok E. Belum habis nanti isya, belum selesai sholat isya langsung pindah ke Nur Hidayah. Ngisi kajian habis isya. Alhamdulillah. Yang penting sehat walafiat. Alhamdulillah. Apanya alhamdulillah? Ya, kan kajian rutin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak full bapak-bapak RT 11. Kurang seperempat. Kurang seperempat. Setengah perapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kan cari yang semangat. Kita sudah melangkah. Mereka semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang muqtada ghaira mumayyizah. Muqtada ghaira mumayyizah. Mana ya? Muqtada ghaira mumayyizah.
Ini kayak baca nggak ya? Tulisannya kayak dokter. Dokter juga nggak begini juga ya. Dzakirah li adatiha. Ya, sebenarnya keluarga kurang sehat hari ini apa sama ya di tempat jenengan? Anak saya tiga-tiganya batuk pilek. Saya tadi waktu ngisi di pintu gerbang Asakwa itu kira mesti begini. Tadi ngisi ceramah tuh pusing. Apa namanya kayak memang pilek begitu bawahnya ya. Agennya. Qudran wa waqtan. Kemana ibu-ibu yang lain? Ini ada ibu kepala desa. Biasanya berawal bercandaan, akhirnya jadi kenyataan. Alhamdulillah. Kita punya ibu kepala desa, Bu Lurah, ya Allah itu takdirkan lewat mana saja. Ternyata Pak Herman tahu-tahu, Pak Suherman ada panggilan kerja di kelurahan, udah kamu nggak jadi apa-apa sekarang. Langsung, kan biasanya pemilihan kan kalau kepala desa, tapi kalau kelurahan kan enggak ditunjuk. Nah, langsung kita punya jamaah Ibu Lurah. Kalau ada acara jangan lupa mesen kuenya sama Bude sama ibu-ibu yang lain. Makanan sayur asamnya sama Bu Tuti, sama sambelnya. Lontongnya sama Bu Ani. Sayur asem. Ya Allah. Ya, diawali dengan bercanda, tahu-tahu. Tapi kalau umpamanya jenengan jadi bu kepala desa, ini jadikan perangkat desa semua. Ini memang kelompok. Tapi belum tentu di sini sama bapak-bapak. Monopoli. Baik. Mu'tada ghairu mumayyizah dzakira li adatiha qadran wa waqtan. Wah, ini kayaknya obat apa namanya? Pil. Allahumma barik lana. Dicampur dengan ini madu. Coba. Kata Pak Ustadz mau jamu kalau aku taruh madu. Ya kan maksudnya jadi jamu. Enggak. Ntar atau sudah habis madunya? Enggak dikasih lagi atau memang habis madunya? Madu asli Bima ya? Lah. Tinggal sedikit. Wah, karena Asli Bima. ya nggak tahu kalau gara-gara itu kemudian nggak ditaruh lagi. Aduh, jadi nyesel saya nggak tahu. Maksudnya itu jadi jamu buat badan saya. Nanti besok lagi kode, besok lagi pakai air madu. Harus mesen lagi ke Bima, udah mau habis ya. Sudah? Sudah ditulis di atas? Mubtada ghairu mumayyizah dzakiran li adatiha qadran wa waqtan ini yaitu biar nambah kesunahan pahalanya woy. Kalau siwak itu muter begini tuh. Pegangnya begini. Ada yang dikasih siwak?
Pulpen. Ya, biasanya umroh ada yang ngasih siwa, nggak ada? Ada. Sama. Karena tahu kalau nggak dipakai sama ibu-ibu. Kira proses Thomas. Nah, saya belum ke Mekah ya. Oh ya udahlah, oleh-olehnya saya kalau ke Mekah siwak semua. Enggak yang lainnya. Suak doang. Ini siwak doang. Baik. Yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci. Wanita yang pernah haid dan suci. Jadi sudah pemain senior ini. Kalau sudah pernah. Karena muqtadah itu pernah. Kemudian ia mengeluarkan darah. Kemudian ia mengeluarkan darah. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid, mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid. Jadi catat juga ya. Berapa batas maksimal haid? 15 hari 15 malam. Dalam satu warna atau lebih dari satu warna. Tambah pusing yang nyatet, yang benar yang mana ini? Dalam satu warna atau lebih dari satu warna. Dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi ada yang tahu nggak tulisannya apa ini? Ada yang tahu nggak tulisannya apa ini? Akan tetapi tidak memenuhi tiga syarat. Ada yang bisa tahu? 3 syarat? Akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat muqtadi'ah mumayyizah. Ternyata muqtadi'ah mumayyizah itu disebut-sebut terus ya. Itu karena muqtadi'ah mumayyizah itu sebagai tolak ukur ke belakang-belakang. Apa saja Bu yang 3 syarat itu? Tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Terus? Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluarnya terus menerus. Akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat muqtadi'ah mumayyizah. Titik. Dan ia ingat kebiasaan lama, dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah ia alami.
Kalau kemarin mubtada mumayyizah ya. Ini jenengan sudah selesai tadi. Ada yang telat? Sudah ya? Nggak, maksudnya apa yang saya baca ini sudah. Baik. Jadi kita ini sekarang mubtadi'ah ghairu mumayyizah zakirah itu ingat. Kalau mubtadah itu pernah ngalamin kan? Yang disebut dengan mubtadah pernah ngalamin head. Ghairu mumayyizah berarti yang tidak memenuhi dengan 3 syarat. Zakirah itu ingat. Li'adatiha itu kebiasaan. Qadron waktan ini kadar dan waktunya. Ya, kalau kita lihat dari dari makna kata itu. Jadi wanita yang pernah haid, kemudian pernah suci, kemudian mengeluarkan darah melebihi batas maksimal 15 hari 15 malam. Artinya kalau sudah melebihi 15 hari 15 malam, maka kelebihan itu nanti yang menyebabkan dia termasuk disebut dengan mustahadah atau disebut dengan darah orang yang terkena istihadah. Satu warna atau lebih dari satu warna. Akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat. Darah kuatnya tidak kurang, kalau syarat 3 syarat itu kan tidak kurang dari darah kuatnya, tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Dan kalau ada darah lemahnya itu tidak kurang dari 15 hari. Kenapa? Karena darah lemah ini nanti menjadi apa? Penengah. Penengah itu antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Berarti kalau tidak masuk kepada 3 kategori tadi itu berarti ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat. Akan tetapi orang ini tahu kebiasaannya dia haid, tahu kadar darahnya itu juga tahu terhadap, maksudnya dicatat ya. Kalau dicatat otomatis tahu kan, kalau bulan kemarin 3 hari, bulan sebelumnya 3 hari atau 6 hari atau dicatat semua. Jadi jenengan kan tahu kan. Nah, masuk ke sini. Terus ketentuan haid dan sucinya. Jadi ketentuan haid dan sucinya mubtada ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha ini ketentuan haid dan sucinya haid dan sucinya disesuaikan dengan adatnya. Apa adatnya, Bu? Adatnya apa bahasa Indonesia? Kebiasaan. Titik. Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan, cukup 1 kali haid.
koma, tidak disyaratkan berulang-ulang. Bentar. Saya tanya, komanya mau ditulis ya? Enggak ada ya? Enggak. Iya. Enggak takut enggak sebelah sini. Enggak, maksudnya biar sekalian saya nulis koma kayak apa nanti. Enggak, kita bercanda, jangan masukkan ke hati. Orang yang sakit hati cepat tua. Jangan sakit hati. Kitanya ikut ngomong. Tengah-tengah. Dan ada yang dijadikan pedoman atau acuan, koma, cukup satu kali haid, koma, tidak disyaratkan berulang-ulang. Tidak disyaratkan berulang-ulang. Tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidnya tidak berubah-ubah. Contoh nih Bu, contoh ya. Contoh bulan pertama ia haid 5 hari. Mulai awal bulan. Bulan pertama ia haid 5 hari mulai awal bulan. Dan suci selama 25 hari. Kemudian mulai bulan kedua ia mengalami istihadah beberapa bulan. Kemudian mulai bulan kedua ia mengalami istihadah beberapa bulan. Kemudian mulai bulan kedua ia mengalami istihadah beberapa bulan. Titik. Darah kuat dan lemah. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan. Dalam kurung, dalam satu warna. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan. Dalam kurung, dalam satu warna, atau lebih dari satu warna. Atau lebih dari satu warna. Akan tetapi
tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah, akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah. Ada yang bisa ngerjain nih? Jadi ada ada orang bulan kemarin itu haidnya 5 hari. Kemudian setelah 5 hari, 25 hari kemudian dia suci. Ternyata bulan berikutnya berbulan-bulan dia mengalami istihadah. Artinya kalau istihadah ini kan haidnya melebihi 15 hari. Sehingga disebut dengan istihadah. Kalau haidnya 5 hari lagi ya enggak disebut dengan istihadah. Disebut dengan istihadah atau mustahadah karena dia haidnya melebihi maksimal 15 hari. Sehingga dia disebut dengan mustahadah atau istihadah. Rumusnya tadi itu, kalau tidak sesuai dengan 3 tamyiz tadi, artinya yang kuat tidak kurang dari 24. Kalau syarat tamyiz itu kan yang kuat tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian kalau ada darah yang lemah, darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Ternyata tidak memenuhi 3 syarat ini. Entah itu nanti, contohnya yang tidak memenuhi di sini kan tidak bisa dibedakan warnanya, ya. Atau lebih dari 1 warna, kan tetapi tidak memenuhi 3 syarat tadi. Entah itu yang lemah kurang 15 hari, atau yang kuat lebih dari 15 hari, berarti kan tidak sesuai. Atau yang kuat hanya tidak sampai ke 24 jam. Pokoknya tidak sesuai dengan 3 syarat tamyiz tadi itu. Maka cara menentuannya, haidnya 5, ngikutin haid pertama. Ngikutin haid. Berarti kalau di sini haid pertamanya berapa? 5 hari. Contohnya orang ini 1, 2, 3, ini Juni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini haid ya, kebiasaannya, adatnya. Terus dari 6 sampai 30, sampai 3 ini suci. Juni. Habis Juni apa? Juli. Ternyata Juli ini mulai dari tanggal 1 sampai 30 darah terus, keluar darah. Agustus juga begitu, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 keluar darah terus juga. 3 bulan dong sudah Agustus. Terus berapa lagi? Agustus, September. Orang 1 sampai 30 nyambung lagi 1 sampai 30. 30 juga. Cara menentukannya gimana ini? Kebiasaannya berarti haidnya itu hanya 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini ini walaupun keluar darah, namanya istihadah. Nah, tetap sholat, tetap haji. Walaupun darahnya keluar, karena darahnya bukan darah haid. Paham? Apa namanya pendarahan itu Juli, Agustus, September. Ini kalau darah yang keluar tadi itu termasuk
muqtadah ghairu mumayyizah dzakiran li adatiha qadran wa waqtan. Artinya pernah ngalamin haid terus mengalami darah istihadah, dia ingat kapan haid sebelumnya adatnya, cuma keluar yang darah yang melebihi batas maksimal itu tidak sesuai dengan 3 syarat tadi itu, 3 syarat mumayyizah. Ya seperti ini cara menentukannya, simpel, ngikutin adat kebiasaan yang pertama. Pak Ustadz, ini kan dicontohkan kan dari Juli sampai September kan full nih, keluar terus. Kalau misalkan nih ternyata cuma Juli aja, Nah, nanti beda lagi, nanti cuma Juli. Ya maksudnya Juli aja, ini sama. Maksudnya ini dicontohkan banyak, artinya jenengan pas tetap tanggal 1 ini tetap ini adalah haid. Artinya kalau semuanya itu terus. Tapi kalau hanya Juli, ya berarti ini doang. Ininya yang istihadah kalau keluar darah terus. Artinya sholat. Kalau jenengan ini kan berarti kan belum tahu kan? Artinya dari 5, 6, 7, 8 sampai 15 hari kan belum tahu jenengan bahwa ini dari istihadah. Berarti kan nggak sholat. Maka karena jenengan nggak sholat, karena ketika ini kan bulan kemarin, kemudian bulan Juli, otomatis setelah 5 hari dengan 6 hari, 7 hari masih menyangka itu darah haid kan? Karena belum tahu apakah ini mumayyizah atau ghairu mumayyizah sesuai dengan rumus itu. Nah, setelah tanggal 15 baru jenengan tahu, oh ini kayaknya saya mustahadah karena sudah melebihi tanggal 15. Nah, setelah kesini ngikuti mustahadah, ini sudah jelas sholat karena melebihi batas maksimal. Maka kemudian setelah bulan berikutnya jenengan tinggal tentukan, karena biasanya jenengan 5 hari, jadi langsung 5 hari. Ya, artinya nggak usah nunggu nggak sholat lagi di sini, karena sudah di sini sudah jenengan nggak sholat, karena nunggu apakah sholat saya ini termasuk mumayyizah atau enggak, atau saya ini termasuk ghairu mumayyizah atau termasuk mumayyizah yang kemarin, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi itu Ustadz apa namanya, pedomannya 5 hari itu harus di awal bulannya gitu. Yes, ini hanya contoh di awal bulan. Umpamanya jenengan tanggal 8, ya dari tanggal 8 di sini dihitung. Dari awalnya bulan pertama tanggal 8, namanya itu sudah tanggal 8 gitu. Iya. Artinya kalau seperti ini umpamanya memang jenengan mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini kebiasaan jenengan umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian suci. Kemudian bulan berikutnya, ini bulan pertama, bulan berikutnya. Ternyata bulan berikutnya setelah suci ini keluar darah. Dari tanggal 8 berarti kan mulainya karena kebiasaannya kan? Terus 9, 10, atau biasanya selisih, umpamanya selisih. Ya pokoknya lebih mudah setelah berikutnya kalau sudah keluar darah. Nah, tentukan ini setelah selesai. Artinya kan pasti ada sholat yang ditinggalkan karena dianggap darah. Ketika seperti itu, ketika bulan ketiga tinggal sama jenengan, disamakan dengan yang di atas. Ini kalau memang darah kedua yang keluar pada tanggal 8. Disumpamanya darah haidnya cuma 3 hari, kemudian sisanya suci, kemudian keluar lagi, tinggal hitung seperti itu. Bisa dipahami? Atau tambah pusing? Nggak, intinya begini. Intinya dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 ini karena lebih biar memudahkan menghitung saja. Ya kalau dimulai dari tanggal 9, akhirnya terserah jenengan.
biasanya siklusnya itu mulai tanggal berapa, ya tinggal ngikutin itu saja. Sekali lagi, ini akan menjadi masalah bagi orang yang istihadah saja. Orang yang tidak istihadah, yang nggak masuk kepada ini, artinya headnya yang nggak 15 hari. Kemarin kan ada yang muqtadah mumayyizah. Kalau muqtadah mumayyizah kan gampang, yang kuat, yang lemah tidak, kan begitu. Sekarang ternyata tidak sesuai dengan syarat mumayyizah. Nah, gimana caranya? Mengacu kepada adat kebiasaannya. Berarti kalau lagi puasa nih, kalau ada darah istihadah dibatalin apa diterusin Pak Ustaz? Ya pertama, kita kan nggak tahu bahwa itu darah istihadah. Otomatis kan tetap puasa jenengan, kecuali sudah melebihi dari 15. Kalau sudah 15 hari, kalau sudah 15 hari berarti kan dia istihadah, berarti wajib puasa. Artinya yang ketahuan pasti itu, yang ketahuan itu setelah head ketiga berarti. Head pertama karena sudah tahu adatnya, yang kedua masih coba-coba, yang ketiga sudah pasti. Ya, bisa dipahami. Cuma kan begini, cuma orang head itu kan tidak mungkin adatnya sama, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, kita akan belajar minggu depan. Jadi cukup ini kan berarti kalau yang ini kan adatnya 5 hari semua. Nah, nanti itu kita akan belajar kalau seumpamanya bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ke-7 kebiasaannya 7 hari, kemudian bulan keempat 3 hari lagi, bulan kelima 5 hari, ngacak. Bagaimana cara menentukan kebiasaannya? Nanti kita akan belajar minggu depan. Cukup sekian. Bersambung insyaallah, semoga berkah selalu. Walaupun kita hanya mempelajari ini karena dilihat sedikit pusing. Kalau begini Pak Ustaz, maaf ya, kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu head, terus 7 hari dari 16 sampai ke berapa berarti itu bersih, terus nyambung lagi head, mana istihadahnya itu sampai bulan akhir lagi itu. Jadi cuma 7 hari bersihnya, terus disambung lagi sampai akhir bulan head lagi. Headnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 16. 16, berarti kelebihan 1 berarti. Terus dari tanggal 17 sampai tanggal berapa? 7 hari itu berapa? 20. Jadi begini, yang 1 hari itu jelas istihadah. Yang 15 itu ada kemungkinan istihadah, ada kemungkinan darah. Terus bagaimana menentukan? Nah, ini yang 15 hari itu harus dikaji apakah masuk muqtadi'ah mumayyizah atau masuk muqtadi'ah ghairu mumayyizah. Apakah yang head itu termasuk pemain baru atau pemain lama? Oh, pemain lama umpamanya. Pemain lamanya yang mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Nah, itu. Kalau yang mumayyizah kan gampang. Kalau yang 3 hari kuat, lemah tapi mencukupi syarat. Yang pertama, darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Kalau memang ada darah yang lemah, kemudian darah yang lemah itu harus lebih dari 15 hari. Maka kemudian cara menentukannya bagaimana? Darah hanya fokus kepada darah yang kuat saja. Lemah sebagai pemisah. Pemisah antara head pertama dan head kedua. Terus yang seperti tadi. Yang jelas yang 16 itu jelas istihadah. Kemudian kan ada 7 hari tidak head. Kemudian keluar lagi setelah 7 hari. Nah,
Seharusnya setelah 15 hari ini kan tidak keluar air, tidak keluar darah lagi air. Berarti 16 ditambah 7 berarti kan masih 8. Berarti masih ada masa suci 8 hari. Masih ada 8 hari lagi. Maka 8 hari itu adalah istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya belum lengkap. Seperti itu. Cuma nanti dikaji dulu apakah yang 1 sampai 16 ini semuanya betul-betul, yang 1 sampai 15 ini betul-betul darah haid semua, atau jangan-jangan 1 sampai 15 ini ada indikasi darah haid atau darah is. Nah, ya seperti itu. Bagaimana cara mengukurnya? Darah lemah, darah enggak. Darah lemah, darah enggak. Oh, darah lemah, darah kuat. Kalau sumpamanya jenengan lupa, lain lagi nanti mutahayyirah cara mengambil keputusannya. Makanya nanti kalau sudah selesai semua gampang, tinggal merujuk, oh ini yang saya alami begini-begini, tinggal lihat bukunya. Oh kalau kasusnya begini, ini masuk ke kategorinya. Kan kita sudah sampaikan cara menentukannya kan ada yang menentukan tinggal sehari semalam, sisanya istihadah kan begitu. Cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan awalan dikit.